Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patra Rubais. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Manajemen Pendidikan. Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah. Sebagai bahasa yang digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempatnya, di mana bahasa ragam ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode pendekatan rasional, pendekatan empiris, dengan sistematis penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat bertanggung jawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah memiliki karakteristik cendekia, lugas, dan jelas, menghindari kalimat fragmentaris, bertolak dari gagasan, formal dan objektif, ringkas dan padat, dan konsisten. Cendekia yang dimaksud yakni mampu digunakan secara tepat untuk mengungkapkan hasil berpikir logis. Bahasa cendekia mampu membentuk pernyataan yang tepat dan seksama sehingga gagasan yang disampaikan penulis dapat diterima secara tepat oleh pembaca. Lugas dan jelas diartikan mampu menyampaikan gagasan ilmiah secara jelas dan tepat. Untuk itu, setiap gagasan diungkapkan secara langsung sehingga akan menghindari kesalahpahaman dan kesalah menafsirkan isi kalimat. Menghindari kalimat fermentasi. Kalimat fermentaris isi adalah kalimat yang belum selesai. Kalimat terjadi antara lain karena adanya keinginan penulis menggunakan gagasan dalam beberapa kalimat tanpa menyadari kesatuan gagasan yang diungkapkan. Sifat bertolak dari gagasan artinya penonjolan diarahkan pada gagasan atau hal yang diungkapkan dan tidak pada penulis. Implikasinya, kalimat-kalimat yang digunakan didominasi oleh kalimat pasif, sehingga kalimat aktif dengan penulis sebagai pelaku perlu dihindari. Formal dan objektif. Sifat formal dan objektif ditandai dengan kosakata, bentuk kata, dan kalimat. Kosakata yang digunakan bernada formal dan kalimat-kalimatnya yang mengandung unsur lengkap. Ringkas dan padat. Sifat ringkas dan padat direalisasikan dengan tidak adanya unsur-unsur bahasa yang mubazir. Itu berarti menuntut adanya penggunaan bahasa yang hemat, konsisten. Unsur bahasa dan ejaan dalam bahasa tulis ilmiah digunakan secara konsisten. Sekali sebuah unsur bahasa, tanda baca, tanda-tanda lain, dan istilah digunakan sesuai dengan kaidah, itu semua selanjutnya digunakan secara konsisten.